Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Dan untuk materi sekarang, kita akan membahas tentang perkembangan biji. Tapi sebelumnya, jangan lupa di-subscribe ya. Terima kasih. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang perkembangan biji. Setelah terjadi pembuahan, bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Biji terletak di dalam buah, biji akan berkecambah dan tumbuh menjadi individu baru di lingkungan yang sesuai. Lanjut, di sini ada struktur biji. Kalau kita lihat di gambar, di sini ada dua ya. Ada kacang yang masuk ke dalam tumbuhan dikotil dan ada jagung yang masuk ke dalam tumbuhan monokotil. Kalau di gambar ini kita bisa lihat kalau biji kacang itu bisa kita belah ya. Nanti akan terlihat seperti ini. Nah, kalau jagung ini tidak bisa dibelah ya. Maka kita hanya bisa melihat bagian dalamnya seperti ini. Kita bahas satu-satu bagian dari biji. Yang pertama ada hipokotil, yaitu merupakan sumbu pelekatan antara embrio dan kotiledon. Nah, untuk hipokotil dia adanya di sini, di atas radikula, ya. Nah, radikula merupakan bakal akar. Nih di sini adanya di bawah. Ya. Nah, kalau tertutup dia adanya di sini. Kemudian selanjutnya ada epikotil, adalah sumbu embrionik di atas kotiledon. Epikotil ada di sini. Ya. Kemudian ada plumula, ini merupakan bakal daun yang nantinya dia akan tumbuh menjadi daun. Ini dia plumula ini adanya di atas epikotil. Ya. Kemudian lanjut ada untuk jagung ya, yaitu memiliki kotiledon khusus yang disebut scutellum. Jadi untuk jagung dan tumbuhan monokotil lainnya, dia memiliki kotiledon khusus yang disebut scutellum. Scutellum akan menyerap zat-zat makanan dari endosperma selama perkecambahan. Embrio biji terbungkus oleh lapisan koleoriza yang berfungsi melindungi akar dan koleoptil yang berfungsi melindungi tunas embrionik. Nah, lanjut ada perkecambahan biji. Di sini perkecambahan biji ada dua, yaitu epigel dan hipogel. Nah, dari gambarnya kita bisa melihat perbedaan antara perkecambahan epigel dan hipogel. Ya, ke perkecambahan epigel dulu. Perkecambahan biji yang disebabkan oleh pertumbuhan hipokotil yang mendorong kotiledon dan epikotil ke atas permukaan tanah. Jadi, hipokotilnya itu dia tumbuh menembus ke tanah, dia mendorong kotiledon dan epikotil ikut juga ke atas permukaan tanah ya. Untuk kotiledon dan epikotil dia ada di sini ya, sehingga apabila hipokotilnya dia tumbuh ke atas tanah, maka epikotil dan kotiledonnya juga ikut ke atas tanah ya. Kemudian ada hipogel, yaitu perkecambahan yang epikotil biji memanjang. Jadi yang memanjang itu hanya epikotilnya saja ya, yang tumbuh dan menembus ke permukaan tanahnya itu hanya epikotilnya. Nah, untuk hipokotil dan kotiledonnya dia tetap berada di bawah tanah, jadi nggak ikut ke atas. Jadi untuk lebih memudahkan mengingat, yaitu kalau epigel, kotiledonnya itu ikut terangkat ke atas permukaan tanah. Tapi kalau hipogel, kotiledonnya adanya di bawah tanah. Ya. Lanjut ada perkecambahan biji monokotil. Ini contohnya jagung ya. Pada perkecambahan jagung dan tumbuhan monokotil lainnya memiliki perkecambahan yang berbeda. Koleoptil yang merupakan pelindung tunas embrionik, dia menembus kulit biji dan mendesak naik ke atas permukaan tanah. Nih, koleoptilnya ini dia tumbuh menembus
kulit jagung dan menembus tanah, kemudian ujung tunasnya tumbuh lurus ke atas. Ujung tunasnya dia tumbuh lurus ke atas. Ya, ini pada jagung. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Jadi kalau kita perhatikan, ada tumbuhan yang tumbuhnya itu lama, ada juga tumbuhan yang tumbuhnya itu cepat, itu karena ada faktor-faktor. Yang pertama adalah faktornya itu adalah gen. Nah, gen itu ukuran, bentuk, dan kecepatan tumbuh dikendalikan oleh gen-gen yang terdapat di dalam kromosom. Gen-gen tersebut diwariskan dari induknya. Jadi kalau misalnya induknya memiliki ukuran yang kecil, maka anaknya atau keturunannya pun memiliki tubuh yang kecil. Ya. Kemudian ada hormon. Hormon merupakan senyawa organik yang mengatur pertumbuhan tumbuhan. Hormon juga dikenal sebagai zat tumbuh. Nah, ada beberapa contoh hormon ya. Contohnya ada auksin. Auksin ini berperan untuk merangsang pemanjangan batang, pertumbuhan, diferensiasi, percabangan akar, dominansi apikal, dan perangsang pembentukan bunga dan buah. Kemudian ada juga giberelin yang berfungsi dalam mempercepat perkecambahan biji dan tunas, pemanjangan batang, pertumbuhan raksasa, terbentuknya buah yang besar dan tidak berbiji, dan merangsang pembentukan bunga. Jadi kalau misalnya ada buah yang besar tanpa biji, maka itu karena faktor hormon giberelin. Kemudian ada hormon sitokinin yang berperan dalam pertumbuhan akar, merangsang pembelahan dan pertumbuhan sel, menghambat penuaan, menghambat dominansi apikal, dan mengatur pembentukan bunga dan buah. Itu peran dari sitokinin. Kemudian ada asam absisat yang berperan dalam penghambat pertumbuhan ketika keadaan lingkungan tidak memungkinkan. Jadi pada saat lingkungan tidak memungkinkan, asam absisat ini dia akan menghambat pertumbuhan tumbuhan. Kemudian akan mengatur penutupan stomata. Jadi stomatanya itu ketika terjadi kekeringan atau kurang air, asam absisat dia akan menutup stomata agar tidak terjadi penguapan yang banyak. Kemudian ada etilen yang berperan dalam pematangan buah dan pengguguran daun dan bunga. Jadi kalau ada daun sama bunga yang gugur, maka itu disebabkan oleh faktor dari hormon etilen. Lanjut ada air dan mineral. Nah, air dan mineral ini diambil oleh akar dari dalam tanah yang berfungsi untuk proses fotosintesis, juga berfungsi untuk pelarut. Ya. Kemudian ada suhu. Nah, tumbuhan dapat tumbuh dengan baik pada suhu optimum, yaitu 22 derajat Celcius sampai dengan 37 derajat Celcius. Kemudian ada kelembapan. Kelembapan menunjukkan kandungan air di tanah dan udara. Jika kelembapan rendah, transpirasi akan meningkat sehingga penyerapan air dan mineral semakin banyak. Itu kelembapan. Kemudian cahaya berfungsi sebagai fotosintesis. Proses fotosintesis menghasilkan makanan yang dapat digunakan untuk mendapatkan energi dan membangun tubuh. Jadi cahaya sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Ya, ini tadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan.